Ya, shalom, kekasih dalam Tuhan. Oleh kasih kemurahan yang ajaib, kita dipertemukan kembali oleh sukacita dari sorgawi. Hari ini juga saya berada di terminal parkir Bratang, kota Surabaya. Saya akan angkat tema, kuat dalam menghadapi tekanan. Diambil dari 2 Timotius pasal 2 ayat 1 sampai yang ke-6. Pesan firman Tuhan, agar kita menjadi kuat adalah dengan meneladani 3 profesi. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, marilah kita mau belajar bagaimana kita menerima, memeriksa cara hidup kita yang hari-hari ini harus menjadi keteladanan kita. Banyak sekali di lingkungan kehidupan kita ada banyak tekanan kehidupan yang pasti selalu ada. Bukan untuk dihindari, tetapi untuk dihadapi. Bapak Ibu kekasih kaum muda, saudara-saudaraku yang kami muliakan, marilah kita belajar bersama-sama bagaimana kita meneladani seorang demi seorang yang patut kita acungi jempol. Nah, 3 hal pokok penting itu apa Bapak Ibu kasih dalam Tuhan sesuai dengan 2 Timotius 2 ayat 1 sampai 6. Yang pertama, teladani seorang prajurit yang berjuang. Nah, hidup dalam fokus dengan caranya yang sungguh luar biasa. Ayat yang ketiga dan yang keempat, kita dituntut untuk belajar seperti seorang yang prajurit yang tidak memusingkan belakang perkara-perkara di belakang kita, tetapi ketika komandannya untuk memberikan perintah, pasti kita akan laksanakan tugas, laksanakan perintah itu. Hidup dalam fokus ini, kita tidak memusingkan perkara-perkara soal-soal penghidupannya. Namun fokuslah dan taatlah pada tugas dan amanat agung dalam komandan kita. Bapak Ibu kekasih, berfokuslah kepada hal-hal yang lain akan membuat konsentrasi hidup kita terpecah. Maka jadikanlah hidup kita selalu memposisikan diri dalam keadaan apapun, baik dalam bahaya atau dalam hal yang kita ini tidak siap. Namun saudaraku, supaya hidup kita benar-benar menjadi seorang prajurit yang signifikan. Jangan kita menjadi seorang prajurit yang lemah. Jangan sampai kita menjadi prajurit yang tidak siap dalam segala hal. Maka yang pertama kita dituntut agar kita kuat dalam tekanan. Marilah kita teladani seorang prajurit yang berjuang untuk semua hal yang perlu kita andalkan. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, marilah sebagaimana komandan akan bertanggung jawab yang mengomandani kehidupan apa yang harus kita kerjakan. Nah, dalam hal ini kita memiliki komandan amanat agung, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dalam peperangan rohani kita harus bertanggung jawab, selalu nantiasa menghidupkan kehidupan yang seharusnya menjadi teladan bagi sekeliling kita. Maka itu jadilah prajurit yang luar biasa, yang militan, prajurit yang diberkati oleh Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, teladan seorang olahragawan yang bertanding. Di dalam ayat yang kelima mengatakan bahwa kerinduan utama seorang olahraga adalah mendapatkan kemenangan, mahkota sebagai juara. Untuk itu mendapatkan kemenangan, maka kita dituntut untuk menang atas semua pertandingan-pertandingan yang kita hadapi. Maka daripada itu, segala tantangan, lawan yang ingin menggocok iman kita, ingin menjegal kita, ingin mengalahkan kita, itu adalah tantangan-tantangan yang harus kita hadapi. Seorang olahragawan harus memiliki strategi yang baik. Seorang olahragawan harus memiliki satu resep bagaimana kita memahami aturan main dalam pertandingan atau cara aturan main bagi kita agar kita ini dapat mengalahkan segala musuh-musuh kita. Bapak Ibu kekasih saudaraku, aturan main bagi kita adalah mengandalkan Tuhan. Aturan main kita adalah Allah akan selalu turut bekerja dalam setiap perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihinya. Saudaraku, janganlah menyerah. Ayo kita tekun, ayo kita ulet, ayo kita tidak menyerah dengan segala keadaan, tekanan yang menghadapi kita, menghampiri kita. Maka daripada itu, sebagai orang yang percaya, tetap senantiasa dekat kepada Tuhan. Sebagai hal yang kedua, keteladanan seorang olahragawan ini sangat bagus bagi kita. Itu kita boleh patah semangat. Kita harus selalu
sigap untuk selalu bertanding, selalu berlatih agar kita mengalami kemenangan kelak di saat kita mengalami tantangan dan rintangan. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, yang ketiga sekarang, teladan apa? Teladan seorang petani yang mau bekerja keras di dalam ayat yang ke-6. Mari kita belajar seperti seorang petani. Dari petani kita belajar tentang bekerja keras, tidak patah semangat, tidak loyo, tidak memakai cara-cara kita yang malas. Tetapi mari seorang petani menyiapkan lahan, menabur benih, merawat tanaman-tanaman dari hama, juga memprioritaskan pengairan-pengairan yang bagus. Sehingga apa, saudara? Semua dilakukan petani agar tumbuh-tumbuhan dan tanaman yang harus kita persiapkan mau ditanam itu mendatangkan hasil yang luar biasa. Semua dilakukan petani agar tanaman bertumbuh dapat lakukan semua ini dengan apa, pertimbangan yang matang,